Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu dia di perhatian mencari. Kualitas air Bengawan Solo mengalami perubahan. Air sungai Bengawan Solo tercemar limbah ciu dan tekstil. Ikan penghuni asli Bengawan Solo juga banyak ditemukan mati. PDAM Kota Solo menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air minumnya. Semangat kami dengan pewarna alam itu, kita ingin campaign mengajak bahwasanya jangan sampai anak cucu kita itu kelak hanya mendengar lagu Bengawan Solo, tapi Bengawan Solonya sudah hancur. Salah satunya kita tidak mau memberikan limbah dari tekstil dan fashion, karena kami hanya menggunakan pewarna dari tanaman Indigo tinctoria, secang sama tegeran, di mana untuk reduksinya itu hanya menggunakan gula Jawa merah yang ketika itu dibuang ke sungai bukan malah mencemari tapi malah menjadikan ikan-ikan itu bertambah. Dibuktikan di sungai barat kita itu sekarang banyak yang mancing. Oke. Lagi leboknya apa ya, Lik? Ini ora isa ya? Isa ora apa. Sepenting naline badut rai. Bis ditimbang terus masukin bak, Mas. Tuh, 2. Ada seorang kakek yang umur hampir 100 tahun itu menceritakan dulu dipaksa Belanda untuk menanam tanaman tersebut. Jadi di kawasan ini itu sepanjang mata kita memandang dulu itu pertanian indigo, khususnya di Desa Puron, Bulu Sukoharjo. Jadi sebelum tahun 1900 itu pure semua pewarna itu dari tanaman. Baru ketika di tahun 1900 itu pewarna sintetis muncul, dihembuskanlah isu-isu yang menghancurkan pewarna alam tersebut industrinya. Dan sekarang ini malah sebaliknya. Dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi yang baru, di beberapa negara Eropa, Amerika sekarang sudah menerapkan LCA, yaitu Life Cycle Assessment, di mana produk dengan pewarna alam yang ramah lingkungan itu jauh lebih diterima daripada dengan pewarna sintetis. Lingkungan kita ini ada 2 jenis, 1 pewarna yang mewarnai, 2 pewarna yang menodai. Kita sebut mewarna itu ketika 1 kita jadikan cairan dia warnanya biru ya biru, ketika ke kain jadinya warna biru, ketika dikunci jadinya warna biru, itu namanya mewarnai. Kalau menodai, misal tadi kasusnya buah bit, ketika jadi cairan memang merah sekali, ketika di kain ya memang merah, tapi merahnya turun. Ketika nanti dikunci, dia mengikuti apa penguncinya. Misal bersifat asam, dia jadi orange. Kalau penguncinya basah, jadi ungu. Nah itu menodai. Kita punya 3 warna dasar, merah, biru, sama kuning. Dari 3 warna dasar ini sudah kita kembangkan perpaduan dari 3 warna ini. Misal merah dengan biru menjadi warna baru ungu, kemudian biru dengan kuning hijau, kemudian merah dengan kuning orange. Dari situ kita juga ada turunan lagi. Misal warna kuning itu ada kuning limes, ada kuning kunyit, ada kuning, kadang kita namakan tuh kepartean gitu yang mendekati gitu. Untuk warna merah sama kuning kita ekstraksi pakai air biasa. Ini kayu secang, kalau yang ini kayu tegeran.
Ini cek kualitasnya, ini viskosnya tadi angka breaknya 3-5. Udah merah. Itu tergantung tone warna yang diinginkan customer, minimal 3 kali, maksimal 6 kali. Ini udah kuning. Indigo Vera Tinctoria itu kita dengan metode fermentasi di bak belakang ini. Jadi petani datang panen, ditimbang, kita bayar, kemudian kita masukkan ke bak fermentasi, kita fermentasi. Setelah fermentasi sehari, kemudian kita aerasi. Setelah aerasi, di tong ini menjadi pasta. Baru pasta kita mix dengan gula jawa panas, itu nanti akan menjadi tadi yang indigo tanaman itu namanya mengandung indigotin. Ketika difermentasi menjadi indigan, ketika diaerasi itu namanya indoksil. Nanti ketika gula jawa pasta nempel ke kain ini namanya indigo. Jadi indigo itu warna biru yang menempel di kain. Secara chemical organik itu kita menyebut warna alam itu kan sebagai fenol ya. Intinya dari alam itu muatannya kimia itu negatif. Bagusnya itu juga ketemu kain dengan muatannya itu negatif. Gampangnya apa? Muatan negatif itu ya serat alam, Mas. Jadi katun yang bagus, sutra. Jadi cara yang kita gunakan saat ini pewarna fenol negatif, ini kapas katun negatif. Kita bleaching dulu. Bleachingnya itu ya pakai ada kita namakan Turkey Red Oil atau deterjen atau apapun itu yang punya senyawa positif, sehingga negatif ada bleaching positif, ikatannya kuat. Khusus untuk pewarna indigo ini ke kain, ikatannya itu ionik. Pewarna alam itu kelihatannya low teknologi, tapi sebenarnya kita di sini sedang bermain-main kimia organik dan syarat akan teknik-teknis yang membutuhkan ya data ilmiah itu, viskus, pH, suhu, kemudian nanti ketika jadi kain itu afinitasnya seperti apa itu. Banyak istilah-istilah yang dulu mbah kita itu menerjemahkan itu ke bahasa yang sederhana, tapi sebenarnya mereka mengerjakan sesuatu praktikum kimia yang complicated. Pewarna alam ini zero waste, jadi circle product. Kenapa kita sebut circle product itu? Misal kita punya 1 ton Indigo Vera Tinctoria, kita fermentasi di belakang ini, itu yang jadi pewarna cuma 10%. Jadi 900 kilo itu biomas. Biomas itu nanti kita jadikan kompos, kita kembalikan lagi untuk pupuk karena nitrogennya tinggi. Kayu ya seperti itu, kayu kita ekstraksi dengan air, kemudian kita setelah itu wood chipnya itu kita jadikan pembakaran. Nanti abunya kita masukkan untuk perbaikan soil tanah lagi, seperti itu. Jadi tidak ada kerusakan, tidak ada satu hal yang dimanipulasi menjadi bentuk yang membahayakan. Jadi dia dari alam, tumbuh, kita manfaatkan, kembali lagi ke alam.